mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan praktek pembelajaran materi bukti transaksi perusahaan dagang di kelas 12 akuntansi SMK Asrindo Kota Tegal. Doa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Ibu cek ulang untuk kehadiran setelah istirahat dan kalian yang masih boleh masih di kantin apapun di bulan UKS. Sudah semuanya ada ya di sini ya? Ada. Ada yang izin? Ada. Berarti ini benar nampak nyata anak-anak 12 AKL ya? Beauty. Ya, beauty. Pembelajaran kita ada program pembelajaran khususnya terkait penggunaan handphone. Ya, handphone. Tolong selama pembelajaran tidak boleh yang ada upload status tentang kegiatan pembelajaran. Buka-buka scroll IG. Jadi gunakan HP hanya untuk keperluan pembelajaran. Ya. Kalau nanti ada mau tidak mau berarti ya perkenankan ibu untuk mengumpulkan seluruh HP kita. Dibuka saja. Kalau boleh kan? Dan ini materinya adalah dokumen transaksi perusahaan dagang. Ya. Beberapa ya? Orang ngapain? Lagi bang, cuti. Lihat juga benda merah yang di rumah kamu. Nggak kelihatan. Bagi yang nggak lihat ya, main aja. Ya, berarti lagi ngapain? Lagi melempar benda. Bentuknya ada yang berdaya terbang matanya, ada yang ini mungkin kayak emang lembing kali ya. Ini umrah intinya benda berwarna merah tapi tidak pasti itu apa bendanya. Dan di seberangnya ada apa? Di seberangnya itu yang biru. Ya yang biru. Biru itu ada kayak ring. Kalau kita main basket kan ada ring. Dan yang fungsinya untuk tempat memasukkan benda itu. Ya. Terus apa hubungannya kita belajar ini? Emang apa hubungannya dengan belajar kita? Ya. Ini hanya sebagai perumpamaan. Perumpamaan seperti apa? Perumpamaan yang mengatakan bahwa untuk bisa tepat ya benda itu masuk kita harus buat ya, pengukuran yang baik ya. Boleh modelnya begini, boleh begini, boleh begini ya. Itu metodenya masing-masing. Tapi yang paling penting adalah akurat. Harus akurat ya. Jadi satu pengukuran yang akurat akan bernilai 1000 pendapat kami. Apa hubungannya dengan materi kita yang tentang dokumen transaksi ya? Kita ibaratkan dokumen transaksi adalah benda itu ya. Supaya ya benda itu bisa akurat, bisa bernilai 1000 ya, paling tidak dokumen transaksi itu harus dicek keakuratan dan keabsahannya. Supaya apa? Informasi atau jurnal yang kalian buat itu sesuai dengan keadaan ya, jadi tepat. Gimana caranya menyeleksi bukti transaksi yang tepat dan mengorganisasikan atau mengarsipkannya supaya rapi dan mudah modifikasi ya. Jadi
kalian amati videonya. Setelah ini ya, kalian bisa jawab pertanyaan yang Ibu berikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harunisa, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Siska Maria, saya sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Novia, nama saya sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Novia sebagai pemateri 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang dokumen transaksi berupa dokumen transaksi internal dan dokumen transaksi eksternal. Berikut penjelasannya. Dokumen transaksi internal. Dokumen transaksi internal terdiri yaitu dokumen memorial, dokumen transaksi penjualan, dokumen pengeluaran. Tadi adalah penjelasan materi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Dena. Mengapa dokumen nomor 17 dinyatakan tidak sah? Karena tidak memenuhi syarat materi atau tidak bentuk nominal karena kebijakan dari perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada beberapa kelompok yang membahas tentang studi kasus. Jadi dari 30 bukti transaksi ada beberapa yang memiliki perbedaan. Kayak tadi di kelompoknya Indi ya, dua-dua itu sah, di kelompoknya Khairunisa dua-dua itu tidak sah. Terus ada yang bukti
tidak boleh untuk 5, 6, 8, 9, 10, Ya, sekarang biar silakan dijawab pertanyaannya. Apa saja jenis-jenis dokumen transaksi? bukti internal, bukti eksternal, faktur, kwitansi, nota kredit, nota debit, nota cek, diet, giro, bukti memorial, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Ya baik, itu adalah jenis-jenis yang sudah dijadikan contoh. Tapi kalau dibagi kelompoknya itu ada internal, ada eksternal. Ya tadi yang sudah di, ya nggak apa-apa, itu juga benar. Kalau di internal ya itu yang dikeluarkan oleh perusahaan sendiri, eksternal adalah yang dari orang lain. Perusahaan. Ya baik. Oke, selanjutnya yaitu berikan contoh dokumen transaksi internal. Ibu langsung berikan saja ke sini. Ya, siapa yang bisa memberikan contoh dokumen transaksi internal? Oke, Dewi apa? Kas masuk, kas keluar, memorial, faktur kopi, nota tunai kopi, kwitansi. Oke. Kalau yang terakhir contoh dokumen transaksi eksternal, ada yang mau jawab? Silakan Siska. Faktur asli, nota kontrak asli, nota tujuan, nota kredit dengan fokus dan lain. Oke, terima kasih. Berarti alhamdulillah semuanya bisa memahami ya. Untuk mengulas pengetahuan kalian, Ibu minta tolong satu anak siapkan 2 lembar kertas. 2 lembar kertas. Ya. Nomor 1. Yang sudah menjawab jangan jawab. Yang sebelah sini Ibu jawab. Seorang akuntan membutuhkan bukti untuk mengidentifikasi adanya transaksi yang akan digunakan dalam kegiatan akunting. Bukti tersebut yaitu berupa A. Dokumen perusahaan, B. Dokumen pribadi, C. Dokumen keuangan, D. Dokumen transaksi, E. Dokumen pajak. Untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu ada permainan lagi, ya. Permainannya yaitu menyanyi potong bebek angsa, nanti sambil estafet penghapus. Nah, kalau lagunya berhenti, berarti dia yang jawab pertanyaan. Potong bebek angsa, angsa dikeluari, minta dasar dan seempat kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, Oke, tolong dijawab Dinda. Oke, Dinda silakan jawab pertanyaan pertama. Ya, apa saja kegiatan belajar kita hari ini? yaitu Ya, kegiatannya bukan materinya. Tadi kita ngapain aja? kita bahas tentang bukti transaksi, Ya, terus. terus nyanyi-nyanyi, Terus. Ya. terus Tadi yang maju ke depan namanya apa? presentasi, Ya, terus tadi yang nanya-nanya namanya apa? tanya jawab, Sebelum presentasi kalian melakukan apa? Kamu melakukan apa? diskusi. Diskusi. Oke ya. Beberapa bentuk kegiatan kita tadi sudah disebutkan oleh ini. Lanjut. Setelah ini ya, kalian bisa mempelajari materi berikutnya yaitu pencatatan jurnal khusus perusahaan. Jangan dibaca-baca dulu. Oke? Ya, untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Selanjutnya untuk penutupan doa dan salam bisa dipimpin oleh Siti. Silakan Siti. Untuk gerak